Operasi malam yang dipimpin unit elit Sayad 13 melibatkan 8 operator yang menyusup ke perairan internasional di Laut Merah untuk menyerang sebuah kapal yang dicurigai sebagai kapal komando Iran. Di dalam kapal berlangsung satu pertemuan rahasia antara 5 komandan senior IRGC dan 4 pemimpin Houthi. Seluruh delegasi total 9 orang tewas. Serangan tersebut, walau dianggap sukses secara taktis, segera berubah menjadi kesalahan perhitungan strategis karena menghilangkan kepemimpinan militer lawan. Iran menilai pembunuhan itu sebagai tindakan terhadap 5 perwira tinggi mereka, sementara Houthi kehilangan 4 figur kunci, sehingga keduanya cepat menyetujui pembalasan bersama. Dalam 3 hari setelah serangan, Dewan Perang Gabungan dibentuk untuk merencanakan operasi yang lebih besar. Target awal difokuskan pada aset Israel di selatan. Hilangnya kontak dan dokumentasi dari satu kapal komando memperkuat bukti bahwa pertemuan itu penting bagi koordinasi maritim region, memicu langkah-langkah darurat seperti mobilisasi intelijen dan pemantauan satelit. Akibat langsungnya adalah eskalasi cepat serangkaian serangan terkoordinasi dipersiapkan, memicu siklus balasan terorganisir, dampaknya menyebar ke arena diplomasi internasional, memperburuk ketegangan regional, dan memaksa negara-negara besar menilai ulang postur keamanannya segera secara cepat dan serius. Sebagai respons cepat, sebuah Dewan Perang Gabungan dibentuk dalam 72 jam, mengumpulkan 12 perwira tinggi Iran dan 8 komandan Houthi untuk merancang pembalasan. Mereka menamakan operasi itu Sandi Pembalasan Laut Merah. Rencana awal menetapkan peran Houthi sebagai gelombang pembuka. Peluncuran 300 drone kamikaze dan 150 rudal jelajah jarak menengah yang diarahkan untuk menenggelamkan dan menguras sistem pertahanan udara Israel. Iran menyetujui dukungan logistik dan jalur penargetan presisi, termasuk penempatan 6 pelacak satelit dan 4 platform peluncur, bergerak untuk koordinasi serangan. Perintah operasional menyasar titik-titik komando dan depot amunisi demi memaksimalkan efek taktis. Arah serangan dirancang multi-aksial, terkoordinasi secara real-time oleh pusat komando terpadu yang beroperasi sepanjang malam tanpa jeda waktu. Gelombang pembuka dimulai dengan peluncuran sekitar 340 unit UAV serang tipe 136 dan 58 rudal jelajah Quds yang diluncurkan serentak dari beberapa lokasi di Yaman. Pesawat tanpa awak bermesin turbin itu terbang rendah melintasi permukaan Laut Merah dan Gurun, mengerahkan paket amunisi berarah ke wilayah selatan Israel. Sebagai respons, sistem Iron Dome menembakkan 120 interceptor, sementara David Sling mengaktifkan 24 peluncur pencegat. Radar-radar tempur nasional terus berputar mencari jejak panas. Kombinasi kecepatan rendah UAV dan profil radar kecil membuat banyak operator harus memprioritaskan target secara cepat, sehingga konsumsi amunisi dan waktu reaksi meningkat. Efek operasionalnya terlihat jelas. Unit-unit baterai pertahanan menempel pada jadwal peluncuran dan pengisian ulang. Personel teknis bekerja non-stop menangani false alarm dan korelasi data. Taktik ini memaksa penggunaan sumber daya pertahanan udara yang mahal dan mengacaukan jaringan komando, membuka celah bagi senjata lain yang mengikuti. Di lapangan, laporan visual menunjukkan kawanan UAV membentuk pola serangan berlapis, sementara ledakan peluruhan kecil menimbulkan kebakaran dan gangguan komunikasi lokal. Meskipun sejumlah besar sasaran berhasil diintersepsi, tekanan operasional pada sistem pertahanan bersifat nyata. Suplai interceptor menipis, koordinasi antar baterai terhambat, dan kemampuan identifikasi ancaman menurun, menciptakan kondisi yang mempengaruhi efektivitas keseluruhan sistem pertahanan udara regional. Operasi memaksa pusat komando daerah meningkatkan status siaga dan menurunkan prioritas patroli sipil. Koordinasi ambulans dan unit pemadam mengalami keterlambatan karena lalu lintas yang padat dan gangguan jaringan. Analisis awal menyatakan perlunya pengaturan ulang alokasi perlindungan bagi aset kritis di selatan untuk evaluasi mendalam segera. Pada momen krusial ini, ketika sistem pertahanan udara Israel terfokus menanggapi gelombang sahabat dari selatan, 2 rudal balistik jarak menengah buatan Iran diluncurkan dari arah timur dengan kecepatan tinggi dan presisi yang dirancang untuk menembus struktur terlindungi. Target utama adalah pangkalan Gibor Pahlawan fasilitas komando, intelijen, dan logistik yang berjarak sekitar 30 km di utara Eilat. Kedua hulu ledak penetrator itu diprogram untuk mengenai depo amunisi dan pusat kendali C4I. Satu misil menghantam gedung komando pusat, sementara yang lain memicu ledakan sekunder di area penyimpanan munisi. Dampak langsung meliputi keruntuhan sebagian bangunan bawah tanah dan kebakaran meluas yang menghambat jalur logistik. Serangan ini mematikan. Laporan awal menyebutkan sekitar 700 personel tewas seketika dan 1.200 terluka parah. Dengan komunikasi lokal sangat terganggu, koordinasi evakuasi dan penanganan medis menjadi amat sulit, memperbesar angka kehilangan nyawa, dan meninggalkan kekosongan operasional yang segera dirasakan di sektor selatan. Kerusakan komunikasi dan infrastruktur membuat upaya pemulihan logistik, pengiriman medis, dan penyusunan intelijen menjadi tertunda berminggu-minggu, mengurangi kesiapan operasional di wilayah tersebut, dan memaksa redistribusi unit cadangan secara mendesak. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang pangkalan,
3 gedung komando hancur, barak 3 lantai runtuh menimpa ratusan personel, dan 1 depot amunisi meledak menciptakan serangkaian ledakan sekunder. Api membumbung hingga terlihat dari kota Eilat sementara lebih dari 20 kendaraan lapis baja terbakar. Tim penyelamat melaporkan setidaknya 700 korban tewas di lokasi dan ribuan terluka. Akses tertutup akibat jalan rusak dan kobaran api. Kerusakan infrastruktur komunikasi serta hilangnya gudang munisi membuat respons darurat terhambat. 4 menara antena dan 10 generator pendukung juga rusak, sehingga evakuasi dan distribusi obat menjadi sulit bagi tim lapangan. Situasi memaksa pasukan terdepan menunda operasi dan melakukan konsolidasi cepat. Ledakan itu menciptakan gelombang kehancuran yang langsung menelan setidaknya 700 tentara IDF tewas seketika. Sekitar 300 lainnya dilaporkan tewas akibat runtuhan bangunan dan ledakan sekunder di depot amunisi. Tim medis yang tiba di lokasi mencatat 2.500 korban luka, dengan banyak pasien menderita luka bakar parah, cedera internal, dan trauma akibat gelombang kejut. Akses menuju pusat serangan terhambat karena jalan rusak dan puing, sementara api yang membakar depot bahan bakar serta kendaraan membuat seluruh zona berbahaya bagi tim penyelamat. Sistem komunikasi pangkalan putus total, sehingga koordinasi evakuasi dan pengiriman pasukan bantuan menjadi kacau. Ambulans dan kendaraan militer yang mencoba masuk menghadapi reruntuhan dan ledakan kecil berulang memaksa penundaan evakuasi kritis. Karena keterbatasan peralatan dan stok darah di rumah sakit terdekat, tenaga medis melaporkan peningkatan kematian pasca evakuasi. Laporan lapangan menegaskan kebutuhan mendesak akan pasokan medis, fasilitas triase darurat, dan peralatan pemulihan medan. Tim penyelamat melaporkan diperlukan setidaknya 100 kantong transfusi darah tambahan dan 50 unit generator lapangan untuk operasi jangka pendek. Mendesak, jumlah korban luka mencapai ribuan, memaksa rumah sakit militer terdekat bekerja di luar kapasitas. Fasilitas yang semula memiliki 200 ranjang intensif kini kewalahan menerima gelombang pasien trauma. Dalam 12 jam pertama tercatat 1.200 korban terluka, termasuk 430 pasien dengan luka bakar parah dan 260 orang menderita cedera kepala atau patah tulang akibat runtuhan. Kekurangan persediaan menjadi masalah kritis. Hanya tersedia 150 paket transfusi darah dan stok analgesik cepat menipis. Sementara unit perawatan luka bakar harus menunda beberapa prosedur karena keterbatasan oksigen. Evakuasi terhambat oleh akses jalan yang rusak dan area terbakar di sekitar lokasi, sehingga waktu respons medis melebar dan risiko infeksi sekunder meningkat. Di sisi militer, Pangkalan Gibor kehilangan fungsi komando secara praktis setelah 7 gedung operasi terkena serangan langsung. Pusat pemrosesan data intelijen dan node komunikasi utama lumpuh, sehingga koordinasi antar faksi menjadi kacau. Sekitar 320 personel staf intelijen dan perwira komando dilaporkan tewas atau hilang, dan sekitar 540 unit peralatan pengawasan elektronik, termasuk radar mobile dan server komunikasi, rusak parah atau tidak bisa dipulihkan. Kerugian ini memutus rute intelijen taktis yang menghubungkan wilayah Sinai, perairan Laut Merah, dan perbatasan Yordania, sehingga kemampuan deteksi dini dan penyebaran pasukan mengalami keterlambatan. Kekosongan kekuatan yang muncul bukan sekadar soal kehilangan perangkat keras. Itu membuka celah operasional besar, di mana pengambilan keputusan, pemrosesan sinyal, dan jalur komunikasi krusial terhenti, memberi lawan kesempatan untuk mengonsolidasikan posisi dan melancarkan operasi interdiksi kecil sebelum pemulihan. Dalam 48 jam pertama, 80 pasien tetap dalam kondisi kritis, dan 25 helikopter medis dikerahkan untuk evakuasi ke rumah sakit di kota terdekat, sementara hanya 6 jalur komunikasi darurat berhasil dinyalakan ulang oleh satelit asing. Akumulasi tekanan medis dan disfungsi komando ini menunjukkan skala krisis, tindakan cepat sangat diperlukan. Respons efektif membutuhkan dukungan luar, minimal 10 tim medis lapangan tambahan, dan 40 unit peralatan logistik untuk membersihkan jalur, memulihkan cadangan darah, dan menstabilkan sistem komunikasi. Tanpa pengiriman bantuan semacam itu dalam hitungan hari, ancaman terhadap keselamatan sipil dan kemampuan pertahanan tetap akut. Segera, operasi pemulihan darurat harus dimulai. Dengan hancurnya fasilitas ini, reaksi internasional bergerak cepat dan tegas. Amerika Serikat mengeluarkan kecaman resmi dalam waktu 24 jam dan menempatkan 4 kapal perang serta 1 kapal logistik dalam status siaga di Laut Merah untuk tugas pengawalan serta dukungan kemanusiaan. Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara mengeluarkan seruan kolektif untuk deeskalasi dan pengaktifan saluran diplomasi darurat. Rusia dan Tiongkok menyampaikan pernyataan yang lebih terukur, masing-masing menekan perlunya penyelidikan internasional dan menegaskan bahwa serangan terhadap personel di perairan internasional membawa konsekuensi hukum. Di kawasan Arab, peta politik berubah. 5 pemerintah menyatakan kecaman terbuka terhadap serangan, sementara 8 pemerintah lain memilih pernyataan hati-hati yang menyorot pentingnya stabilitas ekonomi dan keamanan maritim.
dampak langsung terasa pada rute pelayaran utama. Gangguan operasi pelayaran diperkirakan bisa memengaruhi persediaan barang pokok yang melalui jalur tersebut dan menciptakan tekanan logistik untuk pelabuhan-pelabuhan tetangga. Secara strategis, kehancuran pusat komando dan kontrol menghasilkan kekosongan yang harus segera diisi. Pasukan pertahanan Israel dipaksa mengalihkan prioritas dan merelokasi unit-unit cadangan untuk menutup celah pengawasan, sementara dukungan intelijen eksternal menjadi kebutuhan mendesak. Tekanan politik domestik meningkat dengan cepat, mendorong restrukturisasi prioritas anggaran militer dan pemindahan personel untuk memperkuat garis selatan. Secara ekonomi, ketidakpastian menyebabkan lonjakan premi asuransi kargo dan peningkatan biaya logistik lintas regional, menambah beban bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan laut. Akhirnya, operasi pembalasan ini mengubah lanskap keamanan. Negev dan Laut Merah yang sebelumnya relatif tenang kini menjadi wilayah konflik aktif, memaksa aktor-aktor internasional dan regional untuk menimbang kembali postur pertahanan, aliansi operasional, serta mekanisme diplomasi yang akan menentukan stabilitas jangka menengah di kawasan. Sektor kesehatan lokal kewalahan. 3 rumah sakit militer menerima gelombang pasien, sementara 10 klinik lokal melaporkan kekurangan pasokan medis. Organisasi kemanusiaan menyiapkan 60 ton pasokan darurat dan koordinasi evakuasi di level provinsi. Dalam jangka menengah, kapasitas pemulihan infrastruktur akan bergantung pada bantuan multinasional dan akses aman menuju kawasan terdampak, sehingga negosiasi diplomatik menjadi elemen penentu untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Perubahan ini menandai titik balik dramatis yang menuntut koordinasi internasional intensif dan strategi pemulihan terukur segera dan bantuan teknis cepat.